Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah project clone Instagram. Nggak 100% sama, tapi kurang lebih mekanismenya 80% lah. Di sini saya pakai stack untuk front end memakai Next.js dan back endnya pakai Express.js. Database menggunakan MySQL, kemudian dari sisi CSS menggunakan Tailwind, jadi cukup standar lah. Jadi coba kalian unduh linknya nanti di deskripsi GitHub-nya. Di situ ada juga SQL, kalian tinggal import. Coba kalian buat sebuah database bernama Instagram, kemudian kalian import. Mungkin ada beberapa konfigurasi, ini kalian sesuaikan. Bisa kalian buat user admin, password admin, atau bisa kalian ubah juga, terserah. Ada di folder Instagram, util, kemudian MySQL. Oke, mungkin coba saya demokan dulu ya. Jadi ini ada halaman login, ada halaman register, bisa kalian register. Ini coba langsung login aja, admin 1, passwordnya admin 1, bisa dilihat di kolom user, table user. So far masih ada 5 sih usernya. Coba kita login. Nah, di tampilan home terdapat list foto-foto gambar dari user yang sudah kita follow ya. Jadi kalau kita klik ini profilnya, maka kita sudah follow. Bisa kita unfollow, bisa kita follow. Kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada fitur like, dislike, kemudian kita ketika like ini ya bisa kita lihat siapa yang memberikan like. Ini admin ganteng, kita coba kembali. Bisa juga kita komen, semisal ini nggak ada komennya ya, apa nice gitu ya, kita kasih komen nice, maka akan muncul nice di sini. Ketika di reload juga timestampnya berubah ya, seperti itu. Lalu fungsi like, komen sudah, follow sudah. Oh ya, fungsi DM, ketika kita klik DM message, nah maka langsung akan masuk ke halaman DM pesan. Coba kita kirim selamat pagi. Nah, maka teks tersebut, pesan tersebut akan terkirim. Oke. Bisa juga ketika kita masuk ke sini home, lalu di pojok atas kita klik, maka akan muncul list percakapan. Bisa kita filter, misal menampilkan hanya CR. Ketika CR ini, ketika diklik ya salah satu pesan, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Cukup sederhana sih. Di sini ketika masuk profil, kita bisa edit profil, kita ubah foto, nama, username, bio. Ini ada tombol logout juga. Itu aja sih ya. Oh ya, sama ini explore. Oke, di sini ada halaman explore, dimana dia menampilkan semua gambar ya, ada limitnya sih 50 kalau nggak salah, semua gambar yang ada di database ya. Ada juga fitur follow, search. Coba kita search CR tadi ya, maka harusnya muncul. Nah, kalau gini muncul semua. Ketika diklik maka akan langsung ke halaman profil. Bisa dilihat siapa saja followernya. Oh, ini admin ganteng, fotonya bisa dirubah sih. Ini ya, admin ganteng ganti foto ya. Coba change, ganti foto ini aja, mas kokil. Oke, centang, maka fotonya akan terganti. Coba kita upload satu gambar, semisal gambar apa ya, ini aja,
burung elang. Kita kasih caption elang share. Nah, maka akan tershare di sini ya, terupload, berhasil terupload beserta juga captionnya. Oke, jadi sudah lumayan banyak ya fiturnya. Mungkin yang kurang di sini adalah fitur bookmark, fitur story, dan juga ada reels yang belum dilengkapi, notifikasi, kemudian ya ini ya highlight dari story kalian, fitur tag, fitur reels, itu sih. Tapi harusnya ini sudah cukup untuk belajar bagaimana menggunakan Next.js, bagaimana menggunakan Express, oke, dan juga database MySQL beserta Tailwind untuk CSS-nya. Mari kita masuk ke backend-nya dulu. Oke, jadi app.js ini adalah apa ibaratnya file utamanya. Sini kita import beberapa dependensi, mayoritasnya Express diikuti dengan beberapa perintilan, ada CORS dan lain sebagainya. Nah, alurnya adalah kita menggunakan beberapa middleware ya. Ini untuk apa, body dari request, ada CORS untuk biar nggak keblok ya. Kemudian konfigurasi Express Session bisa kalian ganti secretnya. Nah, lalu di sini kita menggunakan routes dan juga controller ya. Jadi semisal ini kita import dulu routes-nya, kemudian kita gunakan sebagai apa ibaratnya middleware gitu ya. Nah, kemudian semua request selain yang tertera di atas, selain yang routes ini, maka akan dihandle oleh Next.js-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh ya, contoh sederhana autentifikasi terkait login, oke. Maka akan masuk ke sini ya, misal API out. Nah, kalau kalian penasaran, cukup kalian klik tekan kontrol kemudian klik ya di sini, maka akan langsung ke redirect. Lalu bisa dipilih. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan ya. Contohnya login aja biar gampang. Maka dia akan mengimport controller file out controller, dimana dia akan mengambil apa ibaratnya variabel konstanta khusus yaitu login, atau ngambil fungsi ya, apa istilahnya. Coba kita klik aja. Nah, maka akan menampilkan fungsi login, dimana fungsi ini kalau kita lihat secara mendetail agak panjang ini. Intinya kita menerima apa ibaratnya sebuah request body username dan password. Kita cek apakah username-nya ada. Kalau username nggak ada, kita return user not found. Kalau passwordnya salah, ulang password. Kalau oke, maka kita menyimpan sebuah data di session terkait dengan UUID-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mayoritas ini memang banyak komponen-komponen perintilannya, cuma kurang lebih fungsinya sama sih, alurnya sama, nggak jauh-jauh dari CRUD, create, read, update, dan delete, dimana masuk ke routes, kemudian routes kita panggil controllernya. Nah, di sini controller kemungkinan besar menerima data request, kemudian memanipulasi data atau mengambil data menggunakan MySQL. Kalau kita klik ini pull, nah maka akan masuk ke sini tadi MySQL utilnya. Nah, lalu di situ kita bisa mereturn sebuah JSON atau apalah, kurang lebih semua function-function yang saya tulis kurang lebih alurnya seperti itu. Jadi kalian nggak perlu bingung, ini juga sudah cukup spesifik sih. Kategorinya ada out, ada follow, search, get stats, user, post, like, comment, DM, cukup lengkap. Lalu ya tentu juga jadi di sini ada folder controller. Terkait dengan controller ada
public ini. Nah, jadi ketika kita ngupload file masuk ke dalam folder upload upload gambar, tambahkan gambar masuk ke situ. Lalu ada routes, dan jelaskan ada util terkait beberapa kegunaan. Kita buat sebuah function, ada delete, ada terkait MySQL, ada rename file, ada tentang directory uploadnya. Jadi cukup rapi menurut saya. Oke, itu aja untuk backend. Kalau kalian penasaran ya dependensinya apa aja, lah kurang lebih seperti ini. Ada bcrypt untuk enkripsi password, source biar nggak keblok, express ya kalian tahu lah untuk Node.js server engine-nya. Ada session untuk session, multer ini untuk ya mendapatkan form terkait kayak ngupload gambar dan lain sebagainya. MySQL komunikasi dengan database, Next.js, ada React, React.DOM, Sharp ini untuk crop, jadi merubah ukuran juga. Katakanlah satu gambar itu 1000 kali 1000, kita crop menjadi 300 kali 300 dan seterusnya. Ada swiper ya untuk bantuan apa istilahnya, untuk bantuan UI-nya lah, dan juga UID untuk generate UID. Di sini ya untuk bantu-bantu, ada Nodemon, ada Tailwind dan seterusnya. Oke, itu aja untuk backend. Kalau frontend masuk ke folder app. Oke, di sini ada beberapa folder. Nah, folder ini mewakili URL. Maksudnya gini, contoh lah home. Nah, ini kan ada URL home. Nah, maka kalian kalau ingin mengedit halaman home, masuknya di folder home. Kalau kalian ingin katakanlah ini folder URL explore, nah, masuk ke folder explore. Ada juga ya folder dimana untuk mendapatkan katakanlah parameter unik, parameter dinamik. Contohnya adalah ketika kita mengunjungi sebuah profil orang, maka kalau kalian lihat di sini adalah mengunjungi halaman user diikuti dengan parameter UUID-nya. Kita coba buka user. Nah, kalian kalau lihat di sini ada tanda kurung ya, kemudian di dalamnya ada UUID. Jadi ketika kita memasukkan ini URL ini, maka kita ambil parameter UUID-nya untuk diolah sedemikian rupa. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Jadi kita menggunakan ya komponen React seperti biasa. Ada useState, useEffect, dimana ketika pertama kali visit, maka kita akan mengecek nih udah login belum. Kemudian bisa kita juga ngambil informasi terkait user ya. Jadi ini kita fetch data menggunakan URL ini, metodenya post. Kita kirimkan request user UUID. Nah, nanti ketika sudah dapat respon tersebut, kita buat JSON, kemudian kita set nih, kayak kita set nama, bio, username, gambar dan seterusnya di sini, yang nantinya akan digunakan di bawahnya. Kalau kalian lihat di sini, nah, semisal paling kompleks ya ini ya, profil info. Di sini ada UID, jumlah post, follower, following, gambar, nama, bio. Dan ketika kita buka, kalian klik kontrol, kemudian pakai mouse. Nah, sini kita ambil ya propsnya, kita ambil semua ini. Nah, lalu untuk menggunakan, nah ini kelihatan ya, bisa props.gambar. Nah, maksudnya ambil data di sini, gambar ini dimasukkan ke sini, lalu ada jumlah post, follower dan seterusnya. Oke, sampai sini harusnya bisa dipahami ya. Kurang lebih secara keseluruhan sama sih untuk front end Next.js nya ya. Jadi
acuan utamanya adalah di folder itu page.js. Nah, itu adalah file utamanya. Di situ kita pakai use state, use effect, kita cek apakah user itu udah login apa belum, kita ambil beberapa informasi terkait, kemudian kita set value tersebut, kita passing ke komponen, dan seterusnya. Oke, coba kalian amati lebih lanjut, bisa dipelajari mungkin, biar nggak bingung. Mulai autentikasi dulu ya, mulai register, login, kemudian alurnya adalah kalian ngupload gambar. Nah, setelah itu mungkin kalian coba explore, buat halaman explore, follow, dan seterusnya, agar kalian memahami betul terkait Next.js, Tailwind, kemudian Express, MySQL. Cukup mudah sih menurut saya. Dengan bantuan ini kita bisa membuat aplikasi yang kompleks cukup mudah. Oke, dibandingkan dengan menggunakan library yang lain. Oke, itu aja sih kayaknya. Mungkin ini kan kita menggunakan, tadi nggak dijelasin ya. Jadi kalian setelah import, kalian install, kalian import dari database-nya, terus kalian npm run dev ya untuk menjalankan, kemudian visit localhost 3000. Di video selanjutnya kita akan coba deploy ke Google Cloud Platform. Kita pakai Docker file di sana, kita pakai Docker Compose, agar kalian bisa menjalankan tanpa mengkhawatirkan terkait dengan environment. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau ada request, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kedepan mungkin saya akan membuat sebuah website atau mini aplikasi kayak menu gitu ya. Kemarin ada contekan bagus menu. Mungkin ke depan kita buat WhatsApp, kita buat Facebook, dan ya kalian boleh pakai itu, kalian boleh kembangkan, kalian boleh memasukkan ke dalam portofolio kalian. Oke, biar bisa dipamerin ya ke teman-teman kalian. Aku pernah buat Instagram kayak gitu. Dan silahkan ini kalian kembangkan. Ini bisa dikembangkan sih. Ini instastory-nya belum jadi, notifikasi, ada bookmark, kemudian reels ini belum, ada highlight yang belum dikerjakan juga, tag kayak gitu. Kayak saya sih nggak perlu mendetail ya, karena ini hanya educational purpose. Cuma kalau kalian ingin aplikasi yang komplit, monggo kalian kembangkan. Dari saya tidak ada masalah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan like. Thank you.